Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Anjas Asmara. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Blida Darat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat ini saya sedang mengikuti BIMTEK Kepala Laboratorium gelombang ke-33 yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video tentang penggunaan mikroskop sederhana. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mikroskop sederhana berasal dari lokal material atau bisa diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Alat yang pertama yaitu HP yang nantinya akan digunakan sebagai pengganti lensa pada mikroskop. Yang kedua, penjepit rambut, digunakan untuk menjepitkan lensa yang berasal dari pointer laser. Yang ketiga, pointer laser. Pointer laser ini adalah pointer laser mainan yang bisa diperoleh di toko mainan. Pointer laser akan diambil bagian lensa yang kecil, nanti akan digunakan sebagai pengganti lensa mikroskop yang kedua. Benda yang terakhir adalah lakban dan gunting yang akan digunakan untuk menempelkan jepit rambut pada HP. Ini adalah laser pointer mainan yang akan kita ambil lensanya. Kita buka pointernya, kemudian kita ambil lensanya pada bagian ini. Nah, ini adalah lensa yang saya ambil dari dalam laser pointer. Langkah yang kedua adalah menjepitkan lensa ini pada jepitan rambut. Kita buka terlebih dahulu jepitan rambut, kemudian kita masukkan lensanya dengan bagian seperti ini. Saat menjepitkan rambut perlu adanya kehati-hatian karena lensanya dapat lepas atau terpental dari jepit rambut. Kalau perlu, kita bengkokkan sedikit supaya lensanya tertahan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita tes kamera utama pada HP. Di sini ada dua buah kamera yang ada di HP ini. Kita gunakan kamera utama dengan cara menutup satu bagian kamera yang ada pada HP ini. Oke, ini tertutup, berarti ini bukan kamera utama. Kalau satunya ditutup tetapi layarnya tetap menyala, berarti ini adalah kamera utama. Nah, yang akan ditempelkan nanti lensa untuk yang kamera utama. Langkah yang terakhir adalah menempelkan lensa pada pointer tadi pada lensa kamera utama. Kemudian supaya jepit rambutnya ini dapat terpasang dengan baik, ditempelkan dengan menggunakan perekat, misalnya lakban atau selotip. Dipaskan terlebih dahulu supaya lensanya bisa digunakan. Oke, prinsip pada mikroskop yaitu menggunakan dua buah lensa cembung. Di sini kamera HP ini dijadikan sebagai lensa yang pertama dan lensa pada pointer ini dijadikan sebagai lensa yang kedua, sehingga mikroskop sederhana ini memiliki dua buah lensa. Selanjutnya, kita akan coba mikroskop sederhana ini dengan tulisan yang sangat kecil.
Lensanya dipaskan dulu pada objek yang akan kita amati. Setelah dipaskan, kemudian kita fokuskan dengan cara mendekatkan kamera atau handphone ke objek yang diamati. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa tulisan pada objek yang diamati menjadi lebih besar. Di sini saya memiliki sebuah kain. Nah, kita akan coba amati apa yang dapat terlihat dengan mikroskop sederhana yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Serat-serat pada kain dapat terlihat dengan jelas. Nah, serat-serat pada kain dapat terlihat dengan jelas, bahkan serat-serat yang tidak beraturan pun terlihat pada mikroskop sederhana ini. Ya. Ini adalah bunga tomat. Jika saya melihat dengan kamera biasa, maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang saya akan coba melihatnya dengan menggunakan mikroskop sederhana. Oke. Ini adalah rambut-rambut yang ada pada sekitar bunga atau sekitar kelopak bunga tomat. Jika dilihat dengan menggunakan mikroskop ini, maka bagian ini akan sangat terlihat dengan jelas. Rambut-rambut yang terdapat pada bagian kelopak bunga tomat. Kalau ini adalah bagian mahkotanya, bahkan serat-serat dari mahkota ini dapat terlihat pada kamera. Nah, ini adalah bagian putik. Ini kalau dari kamera langsung, dari mikroskopnya langsung, ini kelihatan sangat jelas. Ini adalah bunga yang lebih kecil lagi. Nah, kita coba amati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Nah, ini adalah bagian bunga. Jika tadi kita lihat dalam kamera biasa, maka tidak akan terlihat serat-serat atau bulu-bulu halus yang terdapat pada bunga ini. Kalau dengan mikroskop sederhana, ini dapat terlihat dengan jelas. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh pengamatan yang bisa dilakukan dengan menggunakan mikroskop sederhana dengan menggunakan lokal material yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam pengamatan di kelas, mikroskop sederhana ini juga bisa digunakan untuk memperbesar atau melihat preparat awetan yang sudah ada di sekolah, atau melihat objek-objek atau misalnya makhluk hidup yang kecil ketika melakukan kegiatan pengamatan di sekolah. Menarik bukan? Nah, mikroskop sederhana ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya karena di sekolah saya belum memiliki mikroskop yang standar. Nah, ini bisa saya gunakan sebagai alternatif nanti ketika melaksanakan kegiatan praktikum di sekolah. Terima kasih. Semoga bermanfaat videonya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.